Selamat siang teman-teman semuanya, selamat siang Bapak Lungit Wicaksono. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 kelas A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Asas-asas pendidikan dan aliran-aliran pendidikan. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Budia Braja, NPM 2213051041. Saya di sini akan menyampaikan materi yaitu asas-asas pendidikan. Langsung saja. Asas-asas pendidikan adalah dasar atau hukum yang berprinsip menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil suatu keputusan penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga asas-asas pendidikan ini merupakan suatu kebenaran dalam tujuan berpikir, baik dalam perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Jadi, asas-asas pendidikan ini lebih memfokuskan pendidikan kepada cara penyelenggara kepada peserta didik yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan itu diselenggarakan. Selanjutnya yaitu asas-asas pendidikan dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, asas semesta menyeluruh dan terpadu. Asas semesta ini menyeluruh dan terpadu yang berarti bahwa pendidikan nasional atau pendidikan di Indonesia ini terbuka bagi setiap manusia, mencakup semua jenis jenjang pendidikan dan merupakan satu kesatuan yang utuh, yang sadar, yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha untuk suatu pembangunan bangsa. Yang kedua yaitu asas pendidikan seumur hidup. Asas pendidikan seumur hidup, setiap manusia Indonesia diharapkan selalu mempunyai perkembangan sepanjang hidupnya. Di lain pihak, masyarakat dan pemerintah dapat menciptakan kondisi yang menentang untuk kegiatan belajar. Yang ketiga yaitu asas tanggung jawab bersama. Segala sesuatu harus didasari dengan asas tanggung jawab supaya pendidikan lebih terarah untuk mencapai tujuan, membimbing dan mendidik para siswa agar tumbuh dan selalu berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang keempat yaitu asas manfaat adil dan makmur. Asas manfaat adil dan makmur ini memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa diskriminasi antara rakyat, kota, daerah, desa, suku, bangsa, dan jenis kelamin. Yang kelima yaitu asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani ini bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuda Pratama, NPM 2253051015. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang aliran-aliran klasik pendidikan. Aliran-aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, napitisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini, aliran-aliran tersebut masih sering digunakan, walaupun dengan pengembangan yang disesuaikan dalam perkembangan suatu zaman. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Locke Tradition yang mementingkan dari stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan juga menyatakan perkembangan manusia. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting sebab pendidikan ini merupakan menyediakan lingkungan yang sangat penting bagi anak-anak dan diterima oleh anak-anak sebagai pengalaman yang sesuai dengan tujuan daripada pendidikan. Yang kedua, aliran napitisme. Aliran napitisme bertolak dari Lentizian Tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidik dan juga kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Perkembangan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat anak didik tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Nisa Septiolia dengan NPM 2213 051053. Izin menyampaikan materi tentang aliran naturalisme. Menurut J.J. Rousseau berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan karakter baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan dan juga pendidikan yang salah yang dibawahi oleh orang dewasa. Maksudnya kita mempunyai pergaulan, kayak kita tergantung pergaulan kita. Kalau kita positif ngarahnya ya kita lebih positif, tapi kalau pergaulan yang negatif kita ngarah ke negatif. Jadi pengaruh lingkungan itu terhadap berpengaruh juga terhadap pergaulan kita. Selanjutnya di sini ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi itu umumnya diterima oleh masyarakat secara luas, merupakan pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang anak didik. Aliran konvergensi ini juga dipelopori oleh William Stem. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses pengembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama memiliki peran yang sangat penting, karena yang dibawa pembawaan lahir tidak berkembang secara maksimal tanpa adanya dukungan dari lingkungan sesuai perkembangan anak itu sendiri. Selanjutnya ada aliran-aliran baru pendidikan. Beberapa dari gerakan baru memusatkan diri pada perbaikan dan juga peningkatan kualitas pendidikan belajar mengajar pada sistem persekolahan, seperti pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan pengajaran proyek. Perkenalkan, nama saya Sebastianus Rino, NPM 2213051013. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi Sekolah Pengajaran Alam Sekitar. Sekolah Pengajaran Alam Sekitar adalah gerakan dari pendidikan yang mendekatkan pada alam di lingkungan sekitar dan dapat memahami tentang alam di sekitarnya. Adapun prinsip-prinsip dari pengajaran alam sekitar yaitu dengan pengajaran melalui alam sekitar, guru dapat menerangkan secara langsung. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak supaya anak giat dalam belajar. Yang ketiga, memberikan pengajaran secara totalitas. Yang keempat, dapat memberikan anak bahan ajar apresiasi intelektual yang kokoh. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengajaran pusat. Pengajaran pusat ini adalah gerakan yang dilakukan mendorong berbagai upaya dalam kegiatan belajar mengajar diadakan dalam berbagai cara dan variasi, sehingga peraturan siswa dapat terpusat dalam materi yang diajarkan. Pengajaran pusat perhatian mengaitkan kebutuhan anak dengan 4 intrinsik pokok yang terdapat pada diri anak, yaitu intrinsik untuk makan, untuk memiliki, mempertahankan, untuk melindungi diri dari bahaya, dan juga supaya anak aktif. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sekolah kerja. Sekolah kerja atau pendidikan individual dan sosial. Aliran ini sangat memandang penting aturan individu terhadap masyarakat dalam menunjang suatu pendidikan. Pendidikan harus berjalan seimbang, yaitu untuk kepentingan individu dan juga untuk kepentingan masyarakat. Bagi seorang individu, harus dibina supaya dirinya bisa berkembang dengan penuh, supaya bisa menyumbangkan kepintaran, kecakapan, dan juga ilmu yang berguna bagi masyarakat. Dan juga sebaliknya, masyarakat harus rela menyediakan sesuatu agar setiap warganya mampu meningkatkan kualitas diri setinggi-tingginya. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pengajaran proyek. WH Kalipratik 18.871 yang menyelenggarakan suatu sistem pendidikan pengajaran proyek, prinsip dan pengajaran proyek yaitu siswa harus aktif, ilmiah, dan masyarakat. Proyek pada dasarnya adalah tugas yang harus dipecahkan dalam suatu rencana dan juga penyelenggaraan harus secara baik. Berikut ini langkah-langkah pokok untuk pengajaran proyek. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada kegiatan belajar, yang ketiga ada penilaian. Sekian materi yang saya bawakan. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Palupi, NPM 22630510003 dari kelas A. Saya ingin menyampaikan hasil presentasi dengan judul 2 aliran pokok pendidikan Indonesia.
aliran pokok pendidikan Indonesia itu adalah perguruan kebangsaan taman siswa dan pendidikan INS. 1. Perguruan kebangsaan taman siswa. Perguruan kebangsaan taman siswa itu didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 1 Juli 1932 di Yogyakarta. 2. Yaitu ada tujuan taman siswa sebagai badan perjuangan dan kebudayaan pembangunan masyarakat yang tertib dan damai. B. Membangun anak didik menjadi manusia lahir dan batin, luhur akar budinya serta sehat jasmani dan menjadi anggota yang bertanggung jawab atas keserasian bangsa dan tanah air dan manusia pada umumnya. C. Hasil yang dicapai. Taman siswa telah berhasil menemukan gagasan tentang pendidikan nasional, lembaga pendidikan dari Taman Indria sampai sarjana widya. Taman siswa telah melahirkan alumni-alumni di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaizer Artama Syariananda, NPM 22 13051 061. Saya akan mempresentasikan materi ruang pendidik NS Kayu Taman. Ruang pendidik Kayu Taman didirikan oleh MP Ahmad Jasep pada tanggal 31 Oktober 1962 di Kayu Taman. Asas dan tujuan ruang pendidik INS Kayu Taman: berpikir secara logis dan rasional, keaktifan dalam kegiatan pendidikan masyarakat, memperhatikan pembawaan anak. Tujuan ruang pendidik INS Kayu Taman: pendidikan rakyat menuju arah kemerdekaan, memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendidik pemuda supaya bermanfaat bagi masyarakat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan dapat bertanggung jawab. Kesimpulannya, asas pendidik sesuai kebenaran yang mendasari tujuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidik. Asas berfungsi sebagai pemberi arah dalam merencanakan dan melaksanakan pendidikan. Aliran-aliran klasik itu aliran empirisme, navitisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini aliran tersebut masih menjadi pedoman pendidikan. Beberapa dari gerakan baru memusatkan daripada perbaikan dan juga peningkatan kualitas, peningkatan mengajarkan sistem persekolahan seperti pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 kelas A. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf.